Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Adik-adik, hari ini belajar bareng kakak-kakak yuk. Pertama-tama gimana kalau kita kenalan dulu? Yang pertama kita ada Kak Adam. Yang kedua ada Kak Agung. Selanjutnya kita ada Kak Eva. Next kita ada Kak Fatima. Selanjutnya kita ada Kak Fazal. Next kita ada Kak Iva. Selanjutnya kita ada Kak Novi. Selanjutnya kita ada Kak Iza. Next kita ada Kak Lina. Selanjutnya kita ada Kak Lintang. Selanjutnya kita ada Kak Safa. Next kita ada Kak Widya. Dan yang terakhir kita ada Kak Almas. Hore! Kita akan belajar pentingnya menjaga kesehatan diri saat pandemi. Yuk kita mulai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sobat Pengajar 9 yang akan belajar bersama dengan adik-adik. Apa kabar adik-adik? Mudah-mudahan masih tetap semangat, masih tetap sehat, dan juga apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Kalau kakak bilang, apa kabar adik-adik? Jawabnya, baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa dimengerti kan? Siap, alhamdulillah. Bisa dilanjutkan? Kakak mulai ya. Halo adik-adik, apa kabar? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita perkenalan lebih dulu. Perkenalkan, nama kakak Agung Wijayono, biasa dipanggil Kak Agung. Sebelum pembelajaran kali ini kita laksanakan, alangkah lebih baiknya juga kita berdoa bersama. Kakak punya jargon. Sebelum berdoa, untuk berdoa dimulai, tangan dilipat, kepala merunduk, berdoa mulai. Bisa dimengerti kan? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, kalau nanti kakak bilang, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, alangkah lebih baiknya untuk kita sekalian berdoa bersama. Berdoa mulai, tangan dilipat, kepala merunduk, berdoa mulai. Siap? Siap? Oke, kakak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan pembelajaran ini kita laksanakan, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Tangan dilipat, kepala merunduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, terima kasih. Kakak di sini ingin membawakan sebuah materi tentang betapa pentingnya aktivitas fisik atau olahraga di era pandemi. Untuk lebih jelasnya, nanti bisa disampaikan oleh kakak-kakak. Monggo, silahkan kakak-kakak. Hai adik-adik, kakak akan menjelaskan materi tentang mengapa kita harus beraktivitas fisik di tengah pandemi COVID-19 ini. Alasan yang pertama, karena dengan melakukan aktivitas fisik, kita bisa mencegah penularan corona atau COVID-19. Lalu, alasan yang kedua adalah dengan beraktivitas fisik,
kita bisa mengontrol penyakit pemberat COVID-19. Contoh penyakit pemberat yaitu tekanan darah tinggi, diabetes, asma, dan lain-lain. Yang ketiga adalah olahraga dapat mencegah dan mengatasi kecemasan dan stres akibat pandemi COVID-19. Perasaan bahagia akan meningkat dan tanda-tanda stres akan berkurang setelah melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Jadi, melihat banyaknya manfaat yang bisa didapat dari rutin melakukan aktivitas fisik, akan sangat sayangkan jika kamu hanya menghabiskan waktu dengan tidur-tiduran sepanjang hari. Lalu, aktivitas fisik apa saja sih yang sebaiknya dilakukan? Yang pertama, kurangi duduk terlalu lama saat di rumah. Siapa nih di sini yang suka malas-malasan selama pandemi lalu keseringan hanya duduk di rumah? Duduk terlalu lama tidak baik untuk kesehatan loh. Duduk terlalu lama akan memudahkan penyakit masuk ke dalam tubuh, seperti sakit pinggang, tulang rapuh, perut buncit, kanker, terutama mudah terserang COVID-19. Untuk itu, jangan malas-malasan untuk aktif bergerak ya. Assalamualaikum, halo adik-adik. Perkenalkan, ini Kakak Eva. Di sini Kakak akan menjelaskan tentang aktivitas apa saja yang dapat kita lakukan di masa pandemi seperti ini. Aktivitas yang pertama yaitu adalah olahraga senam. Nah, kita bisa melakukan senam di rumah dan dapat kita lakukan setiap hari. Contohnya seperti ini ya. Kita mulai ya. Contohnya seperti ini. Tangan di atas, kemudian kita seperti berjalan di tempat. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan di atas pinggang. Lalu sekarang kita pindah ke kepala. Seperti ini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian sekarang kita tengok ke kanan, lalu ke kiri. Seperti ini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang kedua adalah penguatan otot dan peregangan otot. Kita bisa melakukannya seperti ini ya. Ini adalah contoh penguatan otot tangan. Contohnya seperti ini. Kita melebarkan tangan seperti ini. Lalu tangan dikepal, kemudian tangan ditutup, lalu dibuka kembali. Nah, kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Kemudian kita melakukan peregangan otot. Peregangan otot kita mulai seperti ini. Misal tangan ditekuk seperti ini. Ini adalah tangan kanan. Kemudian kita pindah ke tangan kiri. Seperti ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita pindah ke tangan kiri. Kita hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu tadi adalah contoh dari penguatan otot dan peregangan otot. Nah, sekian dulu dari kakak. Semoga kita bisa dapat berjumpa kembali. Dadah, assalamualaikum. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Alin. Hari ini kakak mau ngajarin caranya pemanasan sebelum olahraga. Jadi pemanasan itu penting supaya nanti pas olahraga kita nggak cedera. Jadi perhatikan baik-baik ya. Oke adik-adik, kita mulai ya. Yang pertama, pemanasan bagian kepala. Jadi pertama-tama dongakkan kepala ke atas dalam hitungan 1 kali 8. Setelah itu, tundukkan kepala ke bawah dalam hitungan yang sama. Lalu miringkan kepala ke arah kiri. Selanjutnya ke arah kanan. Sudah deh, mudah bukan? Kita lanjutkan ke bagian kedua ya, yaitu pemanasan bagian tangan. Pertama-tama, dorong kedua tangan ke depan seperti ini. Jangan lupa dihitung 1 kali 8 ya. Selanjutnya, dorong tangan ke atas sambil berjinjit. Lalu ke samping kiri. Setelah itu, ke samping kanan.
Nah, sudah kan? Sekarang ikuti gerakan kakak ya. Dorong tangan yang sebelah kiri, dipegangi tangan yang sebelah kanan. Seperti gerakan ini. Lalu tarik tangan ke belakang. Nih, posisinya seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama pada tangan satunya. Jangan lupa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah deh. Oke, sekarang bagian ketiga atau terakhir, yaitu pemanasan bagian kaki. Pertama-tama, angkat kaki seperti ini ya. Lalu, tekuk kaki dan angkat lagi. Jangan lupa jaga keseimbangannya ya. Lalu, tarik kaki ke belakang seperti ini. Ayo, kakinya nggak boleh jatuh loh ya. Nah, lakukan hal yang sama pada kaki sebelahnya. Mau jatuh. Setelah itu, tekuk kaki. Oh ya, jangan lupa dihitung 1 kali 8 ya adik-adik. Lalu tarik kaki ke belakang seperti ini. Nah, sudah deh gerakan pemanasan kita. Semangat! Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Fatima. Di sini kakak akan memperagakan tentang gerakan olahraga inti. Gerakan ini dilakukan setelah pemanasan dan sebelum pendinginan. Olahraga ini bertujuan untuk menjaga kesehatan adik-adik semua. Yuk ikutan gerakan ini. Gerakan yang pertama dimulai dari gerakan kepala. Gerakan yang kedua adalah gerakan tangan. Gerakan yang ketiga adalah gerakan kaki. Dan gerakan yang keempat adalah menggerakkan semua anggota tubuh. Halo adik-adik, perkenalkan namaku Kak Iva. Kali ini Kak Iva mau nyontohin beberapa gerakan pendinginan. Disimak ya. Gerakan yang pertama ini dilakukan sebanyak 1 kali 8 ya. Gerakan yang kedua ini dilakukan secara bergantian, kaki kanan dan kaki kiri. Hitungannya masing-masing 1 kali 8 juga ya. Nah, ini gerakan yang terakhir adik-adik. Kalian bisa menggunakan hitungan 2 kali 8 ya. Adik-adik, kalian tahu nggak sih, di masa pandemi COVID-19, kita dituntut untuk melakukan segala aktivitas di rumah saja. Nah, salah satunya adalah berolahraga. Kak, olahraga apa sih yang bisa dilakukan di rumah saja? Nah, adik-adik, olahraga yang dapat dilakukan di rumah saja yang pertama adalah jogging. Oke, kakak akan mempraktekkan jogging di rumah saja. Yuk, simak video berikut. Adik-adik, olahraga yang kedua yang bisa dilakukan di rumah saja adalah senam, yang terdiri dari pemanasan, inti, dan penutup. Di sini kakak akan mempraktekkan senam di rumah saja, bagian pemanasan. Yuk, simak video berikut.
Nah, itu tadi contoh kegiatan olahraga yang bisa dilakukan di rumah saja. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Senam menjadi salah satu pilihan olahraga yang dilakukan di rumah. Meskipun di rumah, tetap asik kok. Kita tetap bisa melakukannya bersama teman-teman. Yuk, senam. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih pakai tangga buat olahraga dengan cara seperti ini. Mudah kan? Berikutnya adalah senam peregangan. Senam peregangan menjadi olahraga yang dapat dilakukan di rumah di saat pandemi. Lakukan peregangan-peregangan kecil selama 2-3 menit di pagi hari ya. Ketiga, apabila adik-adik akan melakukan kegiatan di luar rumah seperti jogging atau bersepeda, jangan lupa untuk selalu berhati-hati ya. Halo adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan tentang alasan mengapa kita tidak boleh menggunakan alat olahraga secara bergantian dan bahaya melakukan olahraga secara berlebihan. Pertama-tama, kakak mau tanya dulu, kalian setiap hari beraktivitas menggunakan tangan kan? Tahu nggak, ternyata tempat paling banyak kuman itu ada di tangan kita loh. Nah, kebayang nggak nih kalau misalkan kita lagi olahraga di rumah, terus kita menggunakan alat olahraga yang udah dipakai orang lain. Pastinya di alat olahraga itu udah banyak banget kumannya. Kalian gak mau kan kuman itu nempel di tangan kalian terus masuk ke tubuh kalian? Bukannya jadi sehat, malah jadi sakit. Jadi adik-adik, alangkah lebih baiknya jika kita berolahraga di rumah saja dengan alat yang seadanya. Dan jangan sampai lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun setelah melakukan aktivitas apapun. Selanjutnya kita bahas tentang olahraga. Adik-adik suka olahraga apa? Bersepeda, berenang, lari, atau olahraga yang lain? Olahraga itu pasti menyenangkan. Selain membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, olahraga juga bisa membuat diri kita menjadi senang. Tapi adik-adik tahu nggak? Kalau ternyata olahraga yang berlebihan itu juga bisa berbahaya bagi tubuh kita. Gak percaya nih? Oke, kakak jelasin. Tubuh kita memang memerlukan olahraga supaya menjadi sehat. Tapi jika tubuh telah lelah, jangan dipaksa ya adik-adik. Nah, tubuh juga perlu istirahat dari aktivitas yang berat seperti olahraga. Jika tubuh kita terus dipaksa untuk berolahraga, padahal tubuh kita sudah lelah, bisa-bisa kita jadi cedera loh. Jadi, itulah mengapa kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh dengan menjaga kebersihan, olahraga secukupnya dan tidak berlebihan, serta istirahat yang cukup. Jadi adik-adik, segitu aja ya materi dari kakak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kak. Nah, selanjutnya di sini kakak akan melanjutkan materi dari kakak-kakak yang sebelumnya. Masih ingat kan dengan kakak? Ya, namanya kakak Safa. Di sini kakak akan menerangkan protokol-protokol yang harus dipatuhi oleh adik-adik ketika adik-adik ingin berolahraga di luar selama pandemi. Selanjutnya yaitu adik-adik ketika badan adik-adik terasa sakit atau demam, panas, dan juga sesak nafas, maka adik-adik lebih baik tidak usah olahraga terlebih dahulu. Yaitu adik-adik lebih baik beristirahat saja di rumah untuk memulihkan keadaan adik-adik agar sehat kembali. Nah, ketika adik-adik sudah sembuh, adik-adik
boleh lagi nih olahraga keluar dari rumah. Namun, tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa aja protokol kesehatan selama pandemi? Yaitu adik-adik tetap menggunakan masker. Nah, di sini kakak punya masker. Ini masker kesehatan yang seperti ini. Dan juga masker kain. Yang perlu adik-adik ketahui ketika adik-adik menggunakan masker kain yang harus digunakan yaitu kainnya tebal, tidak boleh tipis ya, biar penyaringan udaranya di filter adik-adik lebih baik dan lebih bagus. Jadi adik-adik bisa lebih terjaga dari virus COVID-19 atau corona ini. Namun, ketika adik-adik menggunakan masker kesehatan seperti ini, itu juga lebih baik. Nah, selain menggunakan masker, adik-adik juga harus menggunakan atau membawa ini hand sanitizer atau pembersih tangan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Karena ini yang kakak punya yaitu cair seperti ini, karena ada yang seperti gel. Nah, cara menggunakannya yaitu dibuka terlebih dahulu tutupnya, kemudian kalian tekan ini spraynya ke tangan kalian. Terus seperti ini. Selesai. Sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah berolahraga membuat tubuh kita lebih sehat dan untuk menghilangkan stres. Ketika akan berolahraga, jangan lupa untuk melakukan pemanasan, kemudian gerakan inti diakhiri dengan gerakan pendinginan. Tetap hati-hati ketika ingin berolahraga di luar rumah dan jangan lupa menggunakan masker dan bawa hand sanitizer ya adik-adik. Nah, segitu dulu ya materi dan pembelajaran hari ini dari kakak-kakak. Semoga apa yang diajarkan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.